Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Oke, pada video kali ini kita akan coba membahas bagaimana caranya menarik laporan dari Metabase dalam bentuk Excel ya. Jadi nanti dari dashboard Metabase atau data yang ada di Metabase kita tarik dalam bentuk Excel. Namun sebelum itu, saya akan membahas dulu bagaimana caranya kita membuat atau mengolah data di Metabase dengan menggunakan pivot table. Ya, kali ini saya akan membuat pivot table dari tabel Opnam. Jadi dari data stok Opnam kita buat laporan dashboardnya dalam bentuk pivot table, yang mana nanti laporan ini bisa kita jadikan bahan evaluasi atau analisa dari hasil-hasil stok Opnam yang kita lakukan di database kita. Ya. Seperti biasa, sebelum kita masuk untuk memulai membuat data, kita masuk ke menu execution ya. Nah, kita masuk ke simple question. Nah, di sini saya sudah membuat data baru ya, ada simulasi data. Kali ini saya akan menggunakan data stok Opnam ya. Jadi tabel yang akan saya ambil kali ini D-Opnam. Nah, jadi tujuannya nanti kita bisa membuat analisa hasil stok Opnam sekaligus kita coba untuk ekspor ke Excel ya. Nah, tabel di Opnam ini akan saya joinkan dengan beberapa tabel. Yang pertama tabel barang, lalu pick kolomnya saya ambil kode barang ya, kode barang. Lalu saya akan coba joinkan juga dengan tabel kelompok. Picknya saya ambil kode kelompok. Nah, karena saya ingin menampilkan nilai atau analisa untuk sebuah hasil stok Opnam, maka di sini yang akan saya ambil atau saya akan gunakan menggunakan custom expression dengan fungsi sum ya. Lalu fieldnya yang saya panggil itu field selisih dikali dengan HPP. Oke, tutup kurung. Di sini saya akan berikan keterangan hasil selisih Opnam. Lalu data yang saya akan tampilkan juga itu merupakan nilai stok ketika kita saat Opnam ya. Maka field yang akan saya ambil itu stok akhir dikali dengan HPP kurung, lalu kita berikan keterangan nilai persediaan. Oke. Nah, lalu juga karena kita berhubungan dengan stok Opnam, maka akan saya tampilkan nilai fisik hasil dari perhitungan stok Opnam ya. Di sini saya akan panggil fieldnya dari quantity Opnam dikali dengan HPP. Di sini saya akan berikan keterangan nilai fisik persediaan. Oke. Ya. Nah, di sini akan kita filter ya, kita grouping. Yang pertama saya akan panggil berdasarkan kelompok barang, atau kita ambil namanya ya, nama kelompok, nama kelompok. Nah, pada filter ini kita harus memperhatikan urutannya ya, jadi jangan sampai urutannya itu tidak sesuai, karena nanti hasil laporan pivotnya itu akan menjadi lebih berantakan ya. Di sini kita akan coba rapikan di awal agar nantinya hasilnya tidak terlalu banyak kita merapihkan. Nah, urutannya itu kita harus panggil by kategorinya atau by kelompoknya. Lalu kita akan panggil by kode barang ya. Ini fieldnya kita panggil kode barang. Kemudian kita panggil nama barang agar kita tahu
nama barangnya apa saja. Nah, sini sudah kita membuat ya. Kita joinkan datanya dari D6, kita joinkan dengan barang, lalu kita joinkan dengan kelompok. Tujuannya agar kita tahu hasil nilai per kelompoknya, per kategorinya, dengan nilai opnamnya, dan juga kita biar tahu barang apa saja yang selisihnya itu besar nantinya. Ya, ini sudah kita buat, kita summarize nilainya dari selisih opnam, terus nilai persediaan ketika kita opnam, terus juga nilai fisik persediaan hasil dari opnamnya. Lalu jangan lupa kita urutkan kelompoknya ya, kita grouping baik kelompok, terus kode barang, terus nama barang. Coba ya kita cek, kita masuk ke visualisasinya. Ya, tunggu ya. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah muncul dalam bentuk tabel ya. Ini kita munculnya dalam bentuk tabel. Lalu bagaimana caranya jika kita ingin membuat pivot table pada laporan opnam ini ya. Artinya biar lebih jelas ya laporannya dan juga nilainya berapa, kita menggunakan fungsi pivot table pada Metabase. Dan biasa mungkin kita lakukan di Excel ya, untuk pengolahan data pivot table di Excel, tapi kali ini kita akan coba mengolahnya di Metabase agar lebih simple ketimbang kita mengolahnya di Excel. Kita masuk ke visualisasi. Nah, di sini kita ada pivot table ya. Kita pilih pivot table, kita klik. A few moments later. Jadi teman-teman bisa menggunakan fungsi pivot table ini untuk mengolah data. Jadi nggak perlu di Excel lagi nantinya untuk compare data, untuk analisa data. Jadi cukup kita buatkan menunya di Metabase. Nah, ini sudah muncul ya pivot table. Nah, untuk mengaturnya agar lebih simple, maka di sini kita bisa atur. Di sini ada row-nya, ada column, ada value-nya ya. Di sini saya akan menarik nama kelompoknya masuk ke dalam row ya. Nah, dia nanti tampilannya lebih simpel ya. Nah, sini teman-teman bisa atur nih dari row, column, value. Nah, ini sudah muncul ya dari per kelompoknya, terus nilainya ya, nama barang, nilai, terus juga nanti pada hasil akhirnya akan ada nilai dari data yang kita tampilkan. Nah, ini sudah ada nilainya ya, nilai selisih, nilai persediaan, nilai fisik ya, berdasarkan kelompok. Setelah itu kita save ya, coba kita save, nanti kita coba aplikasikan ke dashboard bagaimana tampilannya. Oke, ini kita done. Sini saya save. Sini saya berikan keterangan analisa pivot hasil opnam. Oke, kita save ya. Nanti kita coba buat di dashboardnya, lalu kita olah di Excel atau kita ekspor ke Excel, gimana caranya ya. Oke, lalu kita bikin dashboard, new dashboard. Ini kita buat namanya lagi, analisa pivot hasil opnam. Kita klik, kita tambahkan ya. Nah, ini tadi analisa hasil pivot opnamnya. Kita panggil.
Kita atur dulu biar tampilannya sesuai. Lalu di sini kita berikan filter apa saja yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan memberikan filter waktu ya, time. Yang pertama saya ambil date range, terus juga saya tambahkan filter ya bulan dan tahun ya. Lalu di sini juga teman-teman bisa menambahkan filter ID cabang ketika nanti teman-teman memiliki database itu lebih dari beberapa cabang ya. Jadi bisa ditambahkan di sini, tapi karena sini kita pakai satu database, satu data ya, satu data sebuah toko. Makanya di sini saya ambil itu date range dan filter bulan dan tahun agar kita bisa mudah memfilternya nanti. Lalu di sini saya ambil filter tanggal. Kita save. Sini muncul filter tanggal dan ada juga nanti kita bisa filter bulan dalam 1 tahun. Nah, ini udah muncul ya dalam reportnya. Di sini fungsinya sama di Excel, kita bisa minimize kategorinya, kelompoknya, agar tampilannya lebih simpel ya. Nah, ini bisa kita minimize, kita bisa explore isi dari kelompoknya, nama barangnya apa. Di sini sudah muncul nilai dari selisih, nilai persediaan, dan nilai fisik persediaan ketika kita melakukan opname. Nah, hasilnya di bawah akan tampil ya. Grand totalnya selisihnya itu 80 juta. Di sini ada tulis 80 juta. Lalu nilai persediaannya itu 2,3 M. Nilai fisiknya itu 2,3 M, 1 ya, 1 juta. Jadi kok 23, M, 82 juta. Di sini dari laporan ini kita bisa analisa. Kita bisa analisa kelompok item apa yang memiliki kehilangan cukup besar ya. Di sini kita coba cek, di sini ada kelompok kopi dan teh ya. Coba kita cek itemnya, ya, kita klik tanda panah di samping, lalu kita bisa cek item apa aja. Wow, di sini udah muncul ya, ada kopi ABC ya, Mocha, nilai selisihnya 1.900.000. Ada Cavino ya, sudah banyak ya tampil ya. Nah, ini kapal mix selisihnya 8 juta. Nah, ini cukup banyak ya. Nah, dari hasil ini bisa kita jadikan sebuah analisa. Artinya teman-teman nanti nggak perlu compare lagi nih. Ketika kita melakukan opname dalam 1 tahun itu kita melakukan beberapa kali opname. Lalu ketika kita mau analisa dalam akhir tahun berapa nilai selisih opname-nya, maka kita nggak perlu compare atau menggabungkan data-data yang tadinya kita olah di Excel menjadi satu laporan. Itu akan makan waktu ya, dan akan banyak waktu yang terbuang ya. Karena kalau kita pakai metabase ini ya, kita akan mempersingkat waktu karena datanya sudah ada di dalam database dari MKT Software. Lalu kita akan tampilkan dalam pivot table. Maka untuk menganalisa per tahunnya atau berapa kali kita opname itu akan sangat mudah. Ketika kita ingin mengecek ya per bulannya kita opname, itu pun akan sangat mudah. Jadi kan kalau kita explore ya, di sini nggak ada field tanggal ya, ini nggak ada field tanggal, biar kita tahu tanggal berapa aja kita melakukan opname. Di sini coba kita akan tambahkan ya field tanggal. Kita klik aja analisa pivot hasil opname-nya. Lalu kita tambahkan di sini field tanggal ya, biar nanti kita tahu tanggal berapa aja kita melakukan opname ya. Nah ya, di sini coba kita akan tambahkan
filter grouping by tanggal ya. Di sini kita akan pilih yang day. Jadi biar nanti ada keterangan pada laporan reportnya itu tanggal berapa saja kita melakukan opnam, biar kita bisa lebih mudah dalam menganalisa. Nah, ini kita save. Oke, kita save ulang. Jadi tujuannya kita tambahkan filter tanggal itu sebagai bahan analisa tanggal berapa saja nantinya kita melakukan stop opnam, dan kemudian kita bisa jadikan evaluasi. Nah, kita back, kita coba cari tadi dashboard yang sudah kita buat. Nah, ini pivot table ya dashboardnya. Jadi selain tanggal dan nantinya mungkin ID cabang, teman-teman bisa menambahkan filter apa saja yang ingin ditampilkan. Artinya filter ini bertujuan atau berfungsi sebagai acuan data yang akan kita coba evaluasi dan analisa. Nah, di sini saya hanya memakai filter tanggal dan filter bulan ya. Ini karena datanya lumayan banyak, jadi dia agak menurun sedikit. Jadi untuk metabase ini dia akan sangat amat lancar ketika memang perangkat kita itu bagus ya. Jadi metabase ini tergantung dengan perangkat yang kita gunakan. Semakin bagus perangkat yang kita pakai komponennya, maka semakin cepat dia dalam menampilkan sebuah analisa data. Nah, ini sudah muncul ya. Di sini ada tanggalnya ya. Di sini ada tanggal 14 Oktober, ada tanggal 12 Februari, dan tanggal 31 Agustus. Lalu fungsi tanggal ini bisa kita coba jadikan acuan ketika kita ingin menampilkan hasil opnam ini berdasarkan bulan yang memang kita pilih. Artinya saat ini data yang tampil dalam pivot table ini merupakan data keseluruhan opnam yang dilakukan pada database MKT software ini ya. Jadi coba kita filter by Agustus ya, karena di Agustusnya ada melakukan opnam, maka kita filter. Jadi kita bisa cek Agustus ini nilai selisihnya berapa. Jadi kalau date range ini kita bisa filter bertanggal ya. Jadi kalau bulan dan tahun ini kita bisa filter berdasarkan bulan pada satu tahun. Jadi teman-teman tinggal pilih mana. Ini sudah muncul ya filternya tanggal 31 Agustus ya. Sini saya minimize untuk kelompoknya. Nah, pada tanggal 31 Agustus ya, nilai selisihnya itu di angka 5 juta ya. Nilai persediaannya itu 465 juta dan nilai fisiknya itu 459 juta. Nah, ini sudah selesai ya, kita buat bagaimana caranya kita membuat analisa berdasarkan pivot table di metabase ya. Jadi data ini bisa teman-teman jadikan sebagai analisa atau evaluasi ketika ingin menyajikan sebuah laporan di akhir tahun ya. Biasanya di akhir tahun kita menyajikan laporan berapa hasil opnam dalam satu tahun di sebuah toko. Nah, ini bisa jadikan evaluasi ya. Lalu seperti yang kemarin saya jelaskan atau saya janjikan, untuk bagaimana caranya kita mengekspor atau menarik data dashboard ini menjadi sebuah laporan di Excel ya. Jadi kalau di sini kita nggak bisa ya. Jadi untuk menarik Excel dari laporan di dashboard ini, yang pertama kita harus menuju dari data laporan yang tadi kita buat ya. Di sini kita bisa klik ya, di sini di nama yang kita buat tadi, analisa pivot hasil opnam ya. Di sini kita menggunakan filter tanggal 31 Agustus. Artinya nanti data yang akan tampil itu data laporan 31 Agustus, walaupun tadi pada tanggal atau bulan opnam ini ada 3 bulan ya, ada 3 bulan berbeda, tapi kita coba menarik dari filter bulan Agustus. Nah ya, kita klik di analisa pivot hasil opnam, biar nanti kita bisa ekspor ke Excel ya datanya ini. Nah, di sini sudah muncul.
filternya tanggal atau bulan Agustus. Jadi bagaimana kita menarik laporan ini ya. Di sini pada menu bawah ya. Menu bawah ya, di pojok kanan bawah. Di sini ada download full result ya. Di sini tinggal kita pilih kita mau download ini dalam bentuk apa, CSV, Excel, ataupun file JSON ya. Jadi saya akan coba tarik berdasarkan Excel ya, dari data laporan opnam yang sudah kita filter di tanggal atau bulan Agustus ya. Jadi saya akan download ya, teman-teman bisa download ya ke Excel ya laporannya. Nah, ini sudah muncul ya laporan Excelnya. Coba kita buka. Nah, di sini laporannya sudah muncul dalam berupa Excel. Jadi filter tanggalnya Agustus, hasilnya opnam ya, nilai persediaan, nilai fisik. Nah, kalau kita cek nilainya sesuai enggak 5 juta, coba kita sum. Nah, nilai sesuai 5 juta ya. Jadi dalam bentuk Excel ini yang biasa teman-teman olah menjadi sebuah pivot table di Excel ya. Artinya saya rasa lebih hemat kita melakukannya di Metabase. Karena apa? Kita hanya membuat satu template dashboard untuk seterusnya ya. Jadi kita cukup sekali buat, nantinya bisa kita buat atau bisa kita pakai analisa ya berkali-kali ya. Kalau di Excel kita buat seperti ini, lalu kita melakukan olah pivot table ya, kita sort. Nah, di sini kan akan makan waktu ya, untuk kita melakukan olah di Excel ya. Dan kita akan melakukannya berkali-kali ketika nanti data ini akan kita gabungkan atau akan kita jadikan analisa. Ketika nanti ada permintaan, oh kita minta data digabungkan dalam 1 tahun. Nah, sedangkan laporannya ini ya hanya atau ada kita buatnya itu sendiri-sendiri masing-masing per bulan ya. Jadi kita harus mengolah sendiri nih laporan pivot table-nya ya. Jadi saya rasa lebih efektif dan efisien kita buatkan template-nya itu di Metabase. Nantinya laporan atau data opnam ini bisa kita sajikan atau kita bisa tarik kapanpun kita mau ya. Nah, ini bisa kita tarik di Excel. Nah, saya tarikan Excelnya. Jadi teman-teman, Metabase ini bisa kita tarik by Excel laporannya. Ketika di Excel kita mau olah lagi pun itu bisa gitu, ataupun cukup kita analisa dari Metabase ini pun sudah cukup ya, sudah cukup. Tapi kalau teman-teman mau tarik ke Excel lagi itu pun bisa dengan mendownload laporannya di pojok ya, ada download full result. Sini teman-teman bisa pilih download dalam bentuk file apa ya, CSV, Excel, atau file JSON. Nah, seperti ini ya. Di bentuk gimana caranya kita menarik atau mengekspor data dari Metabase ke Excel, itu ada menunya. Teman-teman bisa download, nanti tampilannya seperti ini sesuai dengan data yang teman-teman inginkan ya. Jadi nanti teman-teman bisa olah datanya ini menjadi apa saja ya, mau dibuat pivot table lagi ataupun yang lainnya sebagai bahan analisa. Oke, dari saya cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Di lain kesempatan kita akan coba bahas menu apa lagi yang kita mau explore atau kita mau jadikan laporan sebagai analisa, dan kita gunakan fungsi-fungsi yang ada di Metabase ini sebagai bahan analisa. Itu saja dari saya untuk video kali ini. Dari saya akhiri, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.